I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, baik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, bertemu lagi di pelajaran IPA bersama Ibu Wi. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum mulai PAUD, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, bagaimana hari ini? Apakah hadir semuanya? Tidak, Bu. Oke, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Pencemaran lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Ya, Bu. Ya, silakan Putri. Kalau menurut Putri, pencemaran lingkungan adalah yang dimana suatu zat masuk ke dalam ekosistem, ke dalam lingkungan yang bukan dari sebenarnya, mengakibatkan lingkungan itu tercemar dan hidup itu jadi punah atau mati, Bu. Baik, betul sekali ya Putri. Jadi, dapat dikatakan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan lingkungan itu turun sampai ke tingkat tertentu dan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Oke, di sini ada yang masih ingat tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara, betul. Yang kedua ada pencemaran air. Dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Oke, di sini kita akan belajar mengenai tentang pencemaran air. Sebelumnya, apakah sudah duduk berkelompok? Oke, untuk itu di sini Ibu sedikit menjelaskan, dapat menjelaskan konsep pencemaran air, dapat menyebabkan ciri-ciri air yang tercemar, menganalisis faktor penyebab pencemaran air, dan dapat menganalisis dampak pencemaran air dan membuat gagasan tentang cara penanggulangan pencemaran air. Untuk itu, kita melakukan pretest terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk link pretestnya udah Ibu kirim di grup, silakan dibuka dan diisi dengan benar ya anak-anak. Ya, baik, Bu. Lucu. Ya, ikut jangan kuah. Ya. Aku pengen isi naina. Tidak, biar ada Mbak Yu. Kak, aku ketawa. Selesai lah kembali. Yaudah, sambil tiba. Udah, Bu. Oke, jika sudah, di sini Ibu kegiatan kita akan bahas tidak langsung melakukan lebih banyak sekali dan pencemaran air merupakan polusi akibat ya, itu kan air sungainya sudah tercemar karena sampah. Nah, di sini air yang sudah tercemar memiliki ciri-ciri, memiliki perubahan seperti warna, bau, rasa, maupun derajat keasamannya. Jadi, dapat dikatakan pencemaran air merupakan peristiwa atau masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup ke dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, apa yang menyebabkan air tersebut tercemar? Yang pertama ada sampah masyarakat, yang kedua ada
diperkenalkan proses pembuangan limbah rumah tangga itu misalnya itu. Oke, setelah membaca LKPD dan sudah memahami LKPD dari artikel tersebut, di sini permasalahan apa yang kalian temui dari artikel tersebut? Membaca dan memahami artikel di LKPD. Sekarang permasalahan apa yang kalian temui pada artikel LKPD tersebut? Ada yang ingin bertanya? Pada kelompok 1, permasalahan yang kami temukan pada artikel ini, keuntungan apa yang didapatkan manusia jika air sungai ini bersih dan tidak tercemar? ya, kelompok kedua. Pertanyaan yang kami dapat itu yang pertama, bagaimana cara pencegahan pencemaran air, kemudian dampak pencemaran air terhadap manusia dan lingkungan itu seperti apa? Oke, dari permasalahan tersebut, di sini kita akan melakukan eksperimen sebagai informasi tambahan untuk memindahkan permasalahan tersebut. Di sini, Ibu mempunyai percobaan. Yang pertama itu ada, di sini masing-masing kelompok nanti akan maju mengambil alat dan bahannya. Untuk anak-anak, silakan ambil ke depan alat dan bahannya. Harusnya itu laki aja dulu bau laki aja untuk videonya. Sabun. Bau deterjen. Bau sabun lah. Putih jernih, putih kuning. Udah merah. Sudah ada yo, kalau yang merah sudah ada. Merah belum? Aku mau air putih. Air ini tidak ada bau. Tidak ada bau. Ini berbau. Itu baik. Lakmus ini boleh dulu, Video lalu asam berarti? Kalau jadi merah dia, Ikona. merah tidak ada berubah itu. Sampai waktu ada. Tidak, kan saya biasa. Kalau biru ke biru, basah. Nah, jadi dia jadi biru emang biru. Itu dari apa? Dari apa kamu? Dari biru ke? Jadi biasa jadi. Dari percobaan yang sudah dilakukan, setiap per kelompok itu akan menyajikan hasil karyanya. Silakan pada kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Baiklah, dari hasil diskusi kami untuk menjawab pertanyaan yang pertama, dari kedua gambar tersebut permasalahan apakah yang kalian temukan? Yang pertama, pembuangan limbah rumah tangga di Sungai Kota Solo. Yang kedua, pembuangan limbah pabrik tahu di Sungai Ciliwung. Kedua permasalahan tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem alam, terutama air. Kedua, tuliskan permasalahan yang kalian temukan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan kalian menemukan jawaban. Pertanyaannya, keuntungan apa yang didapatkan manusia jika air sungai bersih dan tidak tercemar? Kemudian, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kualitas sumber air dan besar pH. Yang pertama itu ada air sabun, warnanya putih berbusa, berbau, besar pH-nya lebih dari 7, keterangannya basah. Kedua, air selokan, warnanya putih kekuningan, berbau, berkurang, keterangannya asam. Yang ketiga, air biasa, warnanya putih jernih, tidak berbau, besar pH-nya 7, keterangannya netral. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang pada kelompok 2 perwakilannya untuk
Gambar 2 diakibatkan karena limbah pabrik. Coba yang telah kami lakukan dengan 3 sumber air. Yang pertama air sabun dengan warna putih, baunya bau sabun dengan besar pH lebih dari 7 dengan keterangannya basah. Air yang kedua yaitu air selokan dengan warna keruh dengan menimbulkan bau dengan pH-nya kurang dari 7, keterangannya asam. Air yang ketiga yaitu air biasa dengan warna bening, tidak berbau, besar pH 7 dengan keterangan netral. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bapak. Jadi dari percobaan tersebut pada pencemaran air di sini siapa yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Saya ini. Baiklah, kesimpulan dari percobaan kita pada hari ini yang dapat kami simpulkan yaitu pertama, pencemaran air. Masuknya makhluk hidup zat, energi atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, derajat, keasamannya maupun rasanya. Yang ketiga, sumber pencemaran air antara lain disebabkan oleh sampah masyarakat, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Yang keempat, dampak terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhnya air dan tumbuhan air, pendangkalan dasar perairan, tersumbatnya penyaring reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi. Yang terakhir, tidak membuang sampah atau limbah cair ke sungai, danau, laut, dan lain sebagainya, dan tidak menggunakan sungai atau danau untuk wahana, memandikan ternak, dan sebagai tempat kampus. Itu saja, Bu. Baik, di sini kita akan melakukan refleksi dari pelajaran hari ini. Apa yang kalian senangi dari pelajaran hari ini? Melakukan percobaan Bu dengan menggunakan kertas lakmus. Ya, terima kasih Putri. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi, yaitu melakukan post test. Untuk link post testnya, di sini Ibu akan mengirimkan link post test di grup ya. Apakah sudah terbuka link post testnya? Sudah, Bu. Silakan diisi dengan benar ya. Apakah sudah mengisi semua post testnya? Sudah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan belajar tentang pencernian air. Silakan dibaca-baca ya. Sebelum itu, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk kita di kemudian hari. Amin. Untuk sebelum itu, ketua kelas memimpin doa untuk pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Bersedia.